Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mamila dari kelas 1010 SMA Negeri 1 Kerangkeng akan menjelaskan tentang materi menghindari perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dimulai dari pengertiannya, hukum atau larangan untuk melakukan perbuatan zina, serta hukuman untuk para pelaku zina, dan juga syarat-syarat untuk menjadi saksi zina. Baik, pembahasan pertama yakni tentang pengertian zina. Sebelumnya, pengertian zina ini terbagi menjadi 3, yaitu secara bahasa, secara harfiah, dan secara istilahnya. Nah, yang secara bahasa yakni zina berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam. Secara harfiahnya berarti fahisyah, yang berarti perbuatan keji. Lalu secara istilahnya, zina ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan hubungan suami istri, baik dilakukan oleh salah satunya ataupun keduanya yang sudah menikah, atau bahkan belum menikah sama sekali. Larangan untuk agar tidak melakukan perbuatan zina ini terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk semua umat muslim agar tidak mendekati zina dan segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan zina. Sebagai perumpamaan, barang siapa yang dekat dengan tepian jurang, maka dikhawatirkan seorang itu akan terjeram ke dalamnya. Begitu pula dengan seseorang yang mendekati zina, dikhawatirkan ia akan benar-benar melakukan perbuatan itu. Perbuatan zina terbagi menjadi 2, yakni zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, tapi lebih memilih untuk berzina dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Yang kedua ialah zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Contohnya ialah seperti gadis dan perjaka. Zina muhsan dianggap sebagai perbuatan zina yang paling melanggar atau pelanggaran yang sangat berat yang telah dilakukan oleh seseorang dibandingkan dengan perbuatan zina ghair muhsan atau zina bagi yang belum menikah. Selanjutnya, hukuman bagi para pelaku zina terbagi menjadi 2 juga, yaitu zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan adalah hukuman bagi para pelaku zina yang sudah menikah, dan ghair muhsan adalah hukuman bagi para pelaku zina yang belum menikah. Hukuman zina muhsan antara lain adalah yang pertama, dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, yaitu dihukum rajam atau hukuman mati seperti dilempari batu dan sejenisnya. Dan hukuman ghair muhsan ada 2 juga. Yang pertama, jika pelakunya adalah seorang gadis dan perjaka, maka akan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, lalu diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Dan yang kedua, jika pelakunya adalah janda dan duda, maka akan dicambuk atau didera sebanyak 100 kali, lalu dihukum rajam sampai meninggal dunia. Materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang syarat-syarat untuk menjadi saksi zina yang meliputi 3 hal, yakni syarat dalam hukum Islam, yang kedua ada syarat dalam hukum positif, dan yang ketiga ada syarat secara umum. Dalam hukum Islam, untuk menjadi saksi perzinaan harus memenuhi beberapa syarat, yakni diantaranya adalah berjumlah 4 orang, yaitu lelaki muslim, yang kedua adil dan dapat dipercaya, yang ketiga memberikan keterangan tanpa memandang siapapun, yang keempat dapat mengetahui apa yang ia lihat sendiri, apa yang ia rasakan sendiri, dan apa yang ia dengar sendiri. Yang kelima ialah memberikan kesaksian terhadap tindakan yang sama, tempat yang sama, dan waktu yang sama. Sementara itu, dalam hukum positif, untuk menjadi saksi perzinaan harus memenuhi beberapa syarat juga, yakni yang pertama adalah berjumlah 2 orang, tidak memandang itu perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, saksi bebas dari agama manapun. Dalam menjadi saksi juga harus memenuhi syarat secara umum, yakni berakal, sudah balik, bisa memberikan penjelasan, memiliki penglihatan yang jelas, memiliki ingatan yang kuat, serta
tidak dalam tekanan ataupun penghalang dalam memberikan persaksian. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya mengenai materi menjauhi perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Semoga melalui video ini kalian semua dapat menjaga dan menahan diri kalian untuk tidak melakukan perbuatan zina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.